Di balik setiap nama desa pasti ada cerita, tapi tidak setiap cerita dituliskan dalam lembaran-lembaran kertas. Kali ini, Pak Mimin akan mendokumentasikan perjalanan Pak Mimin untuk menelusuri asal-usul Desa Bigaran, sebuah desa kecil di wilayah selatan Candi Borobudur. Yuk ikuti perjalanan Pak Mimin menelusuri asal-usul Desa Bigaran. Untuk mulai penelusuran, Pak Mimin datang langsung ke Balai Desa Bigaran untuk langsung bertanya kepada kepala desa serta perangkatnya. Yuk, ikuti Pak Mimin. Saya Rosyadudin Yuri. Saya adalah sebagai kepala desa di wilayah Desa Bigaran. Kalau ditanya soal sejarah pendirian Desa Bigaran, saya menjabat sebagai kepala desa sendiri. Kurang begitu tahu banyak. Saya baru menjabat beberapa tahun dan saya adalah lurah ke-13. Konon katanya lurah-lurah pada zaman dahulu masa jabatannya adalah sangat panjang. Memang sudah sangat jauh dari masa awal pendirian desa. Sampai sekarang kami belum menemukan dokumen resmi atau arsip yang menjelaskan secara pasti siapa pendiri desa ini dan didirikannya. Kami sudah mencoba menelusuri arsip yang ada di kantor desa maupun di tingkat kecamatan, tapi memang tidak ada catatan yang menemui informasi secara lengkap. Tapi tadi baru mengetahui sedikit kisah tentang pendirian desa ini ketika membaca dokumen RPJM Des yang kami gunakan sekarang. Ternyata dalam dokumen itu tertulis secara singkat yang diambil dari RPJM sebelumnya. Di situ ditulis oleh beliau Bapak Kades sebelum saya, yaitu Bapak Indro Sugiarto. Dari situ saya tahu bahwa nama Bigaran berasal dari kata Bigar. Konon pada masa penjajahan Belanda ada seorang tokoh yang bernama Kanjeng Raden Temenggung Ronggo Satoto sekitar tahun 1830 yang bersama para pengikutnya melarikan diri dari kejaran tentara Belanda. Dalam pelarian itu beliau sampai di lereng Bukit Menoreh yang waktu itu masih berupa padang ilalang. Waktu itu aman dan sejuk, sehingga beliau beserta pengikutnya merasa bigar. Dari itu kalau diartikan dengan bahasa Indonesia adalah senang. Maka pada saat itu tempat ini dikenal dengan nama Bigaran. Dokumen lain yang tertua, dokumen C Desa, di mana di dalamnya terdapat informasi adanya transaksi tanah tertua pada tahun 1952. Hal ini membuktikan bahwa pada tahun 1952 Desa Bigaran sudah ada. Didorong rasa penasaran, Pak Mimin memutuskan untuk berkunjung ke rumah Bapak Indro Sugiarto, kepala desa periode sebelumnya, sekaligus narasumber dari kisah yang dikisahkan oleh Bapak Kepala Desa tadi. Pertama, pada abad ke-19 datanglah seorang pangeran yang datang ke desa Wonoje ke dusun. Dusun itu belum ada namanya. Kemudian dengan pangeran yang datang tersebut, kemudian di sini masih berupa hutan, boleh dikatakan yang masih banyak tumbuhan pohon-pohonan yang besar. Kemudian oleh pangeran yang datang dan pendereknya itu bagus. Setelah menjadi bagus, kemudian bertetaplah didiami di tempat tersebut. Kemudian oleh orang tersebut diberi nama Dusun Wonojoyo. Orang tersebut memperluas adanya
untuk tempat tinggal para penderek dan punokawannya. Dan dusun tersebut lama-lama karena penduduknya itu makin bertambah, kemudian menjadi desa. Desa itu adalah karena asal usulnya itu dari alas yang banyak alang-alangnya, kemudian diberi nama Desa Ambigaran. Nah, orang tersebut yang membabat dusun menjadi dusun Wonojoyo kemudian Desa Ambigaran itu bernama Pangeran Ronggo Satoto. Setelah itu kemudian dia berdomisili di dusun Wonojoyo menjadi kepala desa yang pertama. Kepala desa yang pertama kemudian berganti nama karena pada saat itu dikejar oleh Belanda. Kemudian dikejar oleh Belanda menjadi Joyo Menggolo yang pertama. Tempatnya juga berdomisili di dusun Wonojoyo. Setelah itu melahirlah dari sejarah adanya asal-usul Desa Ambigaran sampai saat ini boleh dikatakan mulai dari abad 19 sampai abad 20 itu sudah ada pengganti atau penerus dari Eyang Ronggo Satoto maupun Joyo Menggolo yang pertama itu. Sampai saat ini pemerintahan itu sudah run temurun, mulai dari Joyo Menggolo yang pertama, kemudian Rono Diwiryo, setelah Rono Diwiryo kemudian Suro Senjoyo, setelah Suro Senjoyo itu adalah dipegang oleh Joyo Menggolo yang kedua, kemudian Joyo Harjo, kemudian Bapak Marsudi, kemudian Bapak Barodi, kemudian Endro Sugiarto saya sendiri, dan terakhir Roh Saifuddin Zuhri. Itulah dari cerita Desa Ambigaran yang saat asal-usulnya dulu dari alas yang adanya didirikan oleh Ronggo Satoto atau Joyo Menggolo bernama Dusun Wonojoyo dan diperluas menjadi Desa Ambigaran sampai saat ini. Saya mendapat sumber dan cerita ini dari bapak-bapak saya, dari eyang-eyang saya. Yang pertama dari Pak D. Marsudi, adalah kepala desa Ambigaran juga. Kemudian bahwa adanya sumber ini dari cerita mulut ke mulut, sambung menyambung, kemudian sampai saya. Dan saya sampai saat ini diberi wasiat atau waris untuk meneruskan kepada generasi muda yang akan datang supaya dapat melanjutkan cerita atau dongeng atau boleh dikatakan riwayat tentang adanya Desa Ambigaran. Untuk memperkaya informasi, sebenarnya Pak Mimin sudah mencoba bertanya-tanya pada sesepuh desa yang lain, yang bahkan usianya lebih tua daripada Bapak Endro Sugiarto. Namun, tak banyak informasi yang Pak Mimin dapatkan. Bahkan, beberapa sesepuh desa mengambil cerita dari Bapak Endro Sugiarto. Berdasarkan informasi sebelumnya, Desa Ambigaran didirikan oleh KRT Ronggo Satoto atau Joyo Menggolo pertama yang makamnya ada di Dusun Serut. Untuk itu, Pak Mimin memutuskan untuk mengunjungi makam beliau. Siapa tahu ada informasi tambahan yang bisa ditemukan di sana.
Begini kondisi makam KRT Ronggo Satoto yang diyakini sebagai pendiri Desa Bigaran. Untuk kondisi makamnya sebenarnya sangat terawat, namun sayangnya Pak Mimin tidak mendapat banyak informasi tambahan. Nisan asli sudah tidak ditemukan, kemungkinan sudah diganti dengan nisan yang baru berbahan keramik. Dan tidak ada tulisan apapun baik di nisan maupun di pendoponya. Karena masih sangat sedikit sekali informasi yang Pak Mimin dapatkan, Pak Mimin memutuskan untuk melakukan pencarian informasi secara daring. Untuk artikel ataupun jurnal ilmiah tentang pendirian Desa Bigaran, sampai saat video ini Pak Mimin buat, Pak Mimin belum menemukan apapun. Namun di situs eksotikadesa.id, Pak Mimin menemukan sebuah tulisan berjudul Cikal Bakal Bigaran. Tulisan ini menyebut nama Simbah Garan sebagai penghuni wilayah pertama Desa Bigaran, yang konon namanya menjadi nama asal-usul Desa Bigaran. Sayangnya tidak tersedia kontak penulis yang bisa dihubungi, sehingga informasi itu belum bisa dikonfirmasi lebih lanjut. Dalam pencarian, Pak Mimin menemukan beberapa peta lama. Salah satunya peta buatan Belanda tahun 1833. Di tempat yang sekarang bernama Bigaran, tertulis nama Kemiri Ombo, nama yang tidak identik dengan wilayah manapun di wilayah Bigaran saat ini, namun merupakan nama dusun di desa tetangga, yaitu Desa Giripurno, desa yang sama-sama berada di wilayah Borobudur bagian selatan. Dalam peta tahun 1909, nama Bigaran juga belum muncul, hanya tertulis nama Borobudur. Begitu pula pada peta tahun 1920, nama Bigaran masih belum muncul, namun terdapat nama Serut, yang kini menjadi nama salah satu dusun di Desa Bigaran. Ada nama kenalan yang menurut Bapak Endro Sugiarto dulunya juga merupakan bagian dari wilayah Bigaran, justru sudah tercatat dalam peta tersebut. Dalam perjalanan Pak Mimin menelusuri asal-usul Desa Bigaran kali ini, Pak Mimin menemukan banyak sekali cerita. Sebagian cerita dapat kita masukkan sebagai cerita rakyat. Sebagian lainnya dapat kita jadikan sebagai sumber sejarah. Untuk bisa disebut sebagai sejarah, perjalanan kita masih sangat panjang. Perlu penelusuran yang lebih mendalam dengan menggunakan metode penelitian yang benar. Diperlukan juga lebih banyak dukungan dari masyarakat, usaha yang lebih keras, serta waktu yang lebih lama untuk mendapatkan narasi yang lebih utuh. Menelusuri asal-usul sebuah desa bukan sekedar mencari tahu siapa yang pertama kali datang atau kapan sebuah nama mulai digunakan. Lebih dari itu, hal ini merupakan upaya kita bersama untuk merawat ingatan agar cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi tidak lenyap begitu saja.